Selamat sore pemirsa berita Solo Raya TV dan YouTube. Kita di Dukuh Senden, Desa Tawang, Kecamatan Wuru, Kabupaten Sukoharjo. Di sini kita bersama Ibu Sri Sudarmi dan Bapak Suparno, pelaku usaha pertama kali tenun lurik yang berada di Kecamatan Wuru. Selamat sore, Ibu. Ya, selamat. Bu, ini mungkin bisa diceritakan sejarah awal tenun lurik di Dukuh Senden ini, Bu. Pertama-tama berdirinya tahun 1972. Pertama-tama nenun kain putih, kain kapan itu lurik blaco. Terus selanjutnya kain untuk baju, kain untuk jarit, lendang. Ya terus kain terus sampai ini itu sorjan sama lendang. Terus emang zaman dulu itu ibu ini pertama kali ya pelaku usaha di tenun lurik di sendiri ini? Ya sama-sama banyak, tapi yang Nah itu kok ibu bisa memutuskan untuk produksi tenun lurik itu karena apa, Bu? karena warisan dari orang tua. Orang tuanya di Totorejo situ ya tenun lurik, capnya gareng. Terus mungkin Bu, zaman dulu kalau untuk memproduksi lurik itu apa mudah seperti zaman sekarang atau gimana, Bu? Ya sukar, menternya Naftol itu harus belajar dulu sama orang lain. Yang dimintai belajar itu kadang Pak, ini mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin perjuangan zaman dulu untuk pelaku usaha lurik dalam untuk menghidupi keluarganya itu gimana, Pak? Mungkin Ya kalau ini sejarah ya Mas. Iya. Sejarah itu di sini dulu itu tidak pernah panen, banjir terus karena kali dengkeng itu. iya. Nah sehingga orang hidupnya itu tenun, tapi tenunnya bukan tenun seperti sekarang glek itu itu. Jadi satu hari itu paling ya 3 meter lah. Ya, itu. Nah terus setelah itu ada dari perindustrian itu datang ke tempatnya Pak Lurah, lalu penduduk sini yang tenun datang ke kelurahan, dimana apabila diberi ilmu teknik tenun dari dinas PTT ya, PT Popit. Lalu di sini yang punya tenunan itu di deklat menter, Mas. Menter itu apa, Pak? Menter itu mewarnai. Ya, ini yang terus dibedakan. Ini zat warna yang luntur, ini yang semi luntur, ini yang tidak luntur. Itu diberi itu. Nah, lalu setelah selesai, terus kita kita karena produksi saya itu tinggi, jarik itu Pak, jarik double itu pakai yang tidak luntur. Ya, akhirnya lama sekarang tidak ada orang yang pakai jarik. Iya. Itu loh Mas, Iya. kalau itu Gendong ya. ibu-ibu kalau pas pesta itu kan terus ini gelungan itu. Oh gitu. Nah terus oper sekarang tidak tenun jarik tapi terus tenun bakal. Oh gitu. Kain ini bakal untuk piyama, untuk apa? Terus ya, untuk surjan. Nah, terus karena potongannya banyak, terus kok tetangga ada yang buat lendang kok laris, kita ikut jadi lendang. Jadi lendangnya Pak. Ya. Jadi kalau di sini itu ya tinggal apa pasaran yang laku kita bisa buat. Emang zaman dulu ini emang di Senden ini benar-benar cikal bakal untuk tenun lurik Pak di Kecamatan Wuru, Pak. Kalau ya itu dulu kan glek tur itu Mas, glek tur. Setelah di sini banyak yang begitu, akhirnya dari dinas perindustrian membina tenun itu, akhirnya sekarang seperti ini. Dulu yang tenun orang yang cuma yang kaya-kaya saja. Oh gitu ya. Tenun tuh berarti Pak ya. Iya, yang kaya-kaya aja yang dulu. Tapi sekarang yang tidak punya pun sekarang bisa tenun.
Ini kalau boleh tahu Pak, kan ibu kan untuk produksi lurik kan emang dari turun temurun dari orang tuanya Pak ya. Kalau bapak emang dari basicnya atau gimana? Sama, saya di mbah saya tuh dulu sudah 2 tenun. Bapak ya, Pak, ya? Tapi cuma caranya mewarnai itu tidak sebaik sekarang, cuma hafalan Mas. Oh gitu. Jadi kalau hitam itu kasih ini udah, kasih perkara dosisnya itu nanti tidak ada. Tapi sekarang kan ada dosisnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, mungkin perjuangan bapak zaman dulu untuk memproduksi lurik ini sehingga menjadikan anak-anak sekarang itu menjadi anak-anak yang berhasil mungkin apa Pak? Kalau soal didikan saya cuma nurut dinas perindustrian Mas. Jadi Pak ini umpamanya gini gimana? Boleh Pak, kalau boleh tolong kumpulkan, lalu kumpul di sini ditatar gitu. Begitu Pak ya. Oh ini apa ya Pak? Ini untuk alat tenun ini udah berapa? Ya ini alat tenun yang namanya ATBM, alat tenun bukan mesin. Karena ini bergeraknya karena di orang, jadi bergeraknya bukan mesin. Makanya singkatannya ATBN, alat tenun bukan mesin. Ini kalau boleh tahu ini udah sekitar tahun berapa Pak ini Pak? Pokoknya kalau tahunnya ya dari saya jadi nganten aja 72. Udah lama berarti Pak? Kalau mbah-mbah saya nggak tahu Oh gitu. sudah ya, orang tua saya sudah, orang tuanya ibunya itu juga sudah, tapi saya itu adalah 72. Oh gitu ya. Itu zaman dulu ini apa setiap orang bisa mendapatkan alat tenun seperti ini Pak? Oh ini buat sendiri Mas. Oh, buat sendiri? Iya, Oh, gitu. buat. Terus kalau boleh tahu ini bisa diceritakan Pak untuk perjuangan bapak mendapatkan mesin tenun ini Pak, mungkin Pak saat pertama kali ini. Sejak pertama kali itu kita pertama loh Mas ya, itu orang sini kan hidupnya sengsara gampangnya. Nah, terus do buruh ke Pedan Pak. Nah, buruh erek-erek itu ke Pedan. Saya juga mulai sekolah buruh minggu buruh gitu ke Pedan. Karena ke Pedan terus itu kok ada dinas perindustrian datang ke sini, dimana kalau ada diklat dari PPT, dinas perindustrian PPT apa PPIT itu, lalu didiklat di gelidak menter, di memper ini mewarnai Mas, hijau ireng seperti ini. Oh, kayak gini. Ini yang luntur dan yang tidak luntur. Begitu. Kalau yang tidak luntur namanya itu naptol, kalau yang luntur itu apa sih ya? Pokoknya tidak luntur. Itu terus, nah itulah akhirnya tempatnya di rumah ini Pak, tapi rumahnya masih jelek dulu. Nah, terus berkembang sampai sekarang. Ada mesinnya juga. Jadi yang jelas sekarang itu kita bekerja seperti ini ada ilmunya dari dinas perindustrian. Kalau dulu sebelum saya didiklat itu ya hanya tiru-tiru. Begitu ya. Tapi kalau sekarang saya bisa membedakan, oh ini luntur, ini tidak. Kan sekarang bisa membedakan. Terima kasih Bapak.